warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Aisyah dari kelas 1A PG PAUD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi terkait dengan kurikulum anak usia dini. Nah, sebelum masuk kepada materi terkait kurikulum anak usia dini, kita jabarkan terlebih dahulu apa itu PAUD. Pengertian PAUD menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu suatu upaya pemberian yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berkaitan dengan istilah kurikulum bagi anak usia dini, terdapat beberapa peristilahan sejenis yang mengandung makna yang cenderung hampir sama. Peristilahan yang dimaksud diantaranya adalah program kegiatan belajar bagi anak TK, menu pembelajaran anak usia dini, menu generik anak usia dini, dan stimulasi perkembangan bagi anak usia dini. Kesemua peristilahan tersebut pada dasarnya mengandung makna yang hampir sama, yaitu berisi seperangkat kegiatan belajar melalui bermain, yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. Unsur utama dalam pengembangan program bagi anak usia dini adalah bermain. Pendidikan awal di masa kanak-kanak diyakini memiliki peran yang amat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan selanjutnya. Albert dan Miller berpendapat bahwa dalam pengembangan program kegiatan bermain atau kurikulum bagi anak usia dini, seharusnya syarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas. Sedangkan orang dewasa seharusnya lebih berperan sebagai fasilitator pada saat anak membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, Bennett, Finn, dan Cribb menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengembangan kurikulum adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya pengalaman anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri sendiri, tanggap pada pertanyaan, dapat memberikan argumentasi untuk mencari berbagai alternatif. Selain itu, hal ini membantu anak-anak dalam mengembangkan kebiasaan dari setiap karakter yang dapat dihargai oleh masyarakat, serta mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia orang dewasa yang penuh dengan tanggung jawab. Carlton dan Allen menyatakan bahwa kurikulum mencakup jawaban tentang pertanyaan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya dengan menyediakan sebuah rencana program kegiatan bermain yang berlandaskan filosofis tentang bagaimana anak berkembang dan belajar. Selanjutnya, dijelaskan bahwa program kegiatan bermain pada dasarnya adalah pengembangan secara konkret dari sebuah kurikulum. Pengembangan kurikulum bagi anak usia dini merupakan langkah awal yang menjadi tolak ukur dari kegiatan belajar selanjutnya. Berkaitan dengan pengembangan program kegiatan bermain bagi anak usia dini, terdapat beberapa prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip relevansi. Menerangkan bahwa kurikulum anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individual. Yang kedua, prinsip adaptasi. Menerangkan bahwa kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasi perubahan ilmu, teknologi, dan seni yang berkembang di masyarakat, termasuk juga perubahan sebagai akibat dari dampak psikososial. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Menerangkan bahwa kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan ke tahapan perkembangan berikutnya, sehingga diharapkan anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Menerangkan bahwa kurikulum anak usia dini harus dapat dipahami, dipergunakan, dan dikembangkan secara luas sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak, serta kondisi di mana pendidikan itu berlangsung. Yang kelima, prinsip kepraktisan dan akseptabilitas. Menerangkan bahwa kurikulum anak usia dini
harus dapat memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan bagi anak usia dini. Yang keenam, prinsip kelayakan. Menerangkan bahwa kurikulum anak usia dini harus menunjukkan kelayakan dan keberpihakan pada anak usia dini. Dan yang terakhir, ketujuh, prinsip akuntabilitas. Menerangkan bahwa kurikulum anak usia dini yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. Bredekam, Kavel, dan William meyakini bahwa pengembangan kurikulum berhubungan dengan mutu program pembelajaran secara keseluruhan. Ketiganya setuju dengan asumsi bahwa dalam pengembangan kurikulum anak usia dini harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, kurikulum harus berfokus pada keseluruhan perkembangan anak dan dibuat secara terprogram dengan mengintegrasikan semua bidang pengembangan. Kedua, guru sebagai pengembang kurikulum harus memiliki pemahaman yang memadai tentang teori perkembangan dan teori belajar. Yang ketiga, anak adalah pembelajar aktif, sehingga pendekatan yang paling tepat dalam pembelajaran anak usia dini adalah melalui kegiatan bermain. Dan yang terakhir, nomor 4, kurikulum haruslah merefleksikan peranan konteks sosial dan budaya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Secara khusus, pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama, proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain. Yang kedua, proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Yang ketiga, proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan tematik dan terpadu. Dan yang terakhir, nomor 4, proses kegiatan belajar anak usia dini harus diarahkan pada pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Secara umumnya, kurikulum pendidikan anak usia dini dapat dimaknai sebagai seperangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini lebih lanjut. Tujuan pengembangan kurikulum anak usia dini di Indonesia yaitu untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahapan berikutnya. Untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut, maka diperlukan strategi pembelajaran bagi anak usia dini. Yang pertama, tujuan tersebut harus berorientasi mengarahkan pada tugas-tugas perkembangan di setiap rentang usia anak. Yang kedua, materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan belajar dan mampu melibatkan anak secara aktif dan kreatif serta menyenangkan. Yang keempat, media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman, dan menimbulkan ketertarikan bagi anak. Serta perlu adanya waktu yang cukup untuk bereksplorasi. Dan yang terakhir, evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah asesmen melalui observasi partisipatif terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diperbuat oleh anak. Kurikulum yang efektif digambarkan dengan indikator berikut. Yang pertama, anak aktif dan terlibat. Kedua, tujuan dijabarkan dengan jelas. Yang ketiga, didasarkan pada bukti. Yang keempat, nilai dari isi kurikulum adalah belajar melalui main investigasi dan terfokus, serta perubahan yang disengaja. Yang kelima, dibangun pada pengalaman dan belajar sebelumnya. Yang keenam, menyeluruh, yaitu mencakup manajemen, metode, media, proses, dan lain sebagainya.
Yang ketujuh, standar profesional, kurikulum, isi materi belajar tervalidasi. Yang terakhir, kurikulum ditunjukkan untuk kepentingan anak. Kurikulum merupakan payung besar yang dikembangkan oleh setiap lembaga, yang berisi tentang filosofi, pandangan, kepercayaan, cara belajar anak, material learning, dan program belajar anak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.